Lo tahu nggak kenapa banyak orang kerja 5-10 tahun, tapi kondisi keuangannya nggak banyak berubah? Padahal gaji naik, skill naik, jam kerja makin brutal. Tapi tabungan tipis. Stres ya? Masalahnya bukan karena lo kurang kerja keras. Masalahnya karena lo nggak pernah diajarin satu hal penting, cara bikin uang kerja buat lo. Dari kecil kita dikondisikan buat jadi mesin pencari uang, bukan jadi pengatur uang. Sekolah ngajarin lo matematika, tapi nggak ngajarin lo ngatur gaji pertama. Orang tua bilang, yang penting kerja yang rajin. Tapi nggak pernah bilang, yang penting duit lo jangan cuma lewat. Akhirnya pola hidup kebanyakan orang kayak gini. Kerja, gajian, bayar cicilan, bayar nongkrong, bayar gaya hidup. Sisanya hampir nggak ada. Dan siklus itu muter terus. Lo nggak miskin. Lo cuma nggak punya sistem. Sekarang gue tanya jujur ke lo. Kalau tiba-tiba besok gaji lo naik 2 kali lipat, apa hidup lo otomatis aman? Atau gaya hidup lo ikut naik juga? Upgrade handphone, upgrade kendaraan, upgrade tongkrongan. Ujung-ujungnya, tetap nunggu gajian. Itu yang namanya lifestyle inflation. Dan itu pembunuh finansial paling halus. Sekarang kita masuk ke inti. Muterin uang itu bukan teori ribet. Bukan cuma soal saham atau bisnis miliaran. Muterin uang itu simple. Uang yang lo punya hari ini, lo paksa buat punya tugas. Kalau dia cuma diam, dia menyusut. Inflasi itu nyata. Hari ini 1 juta berasa gede. 5 tahun lagi, nilainya beda. Jadi kalau duit lo cuma parkir tanpa arah, sebenarnya lo lagi rugi pelan-pelan. Dan ini yang orang jarang sadar. Masalah terbesar bukan penghasilan kecil. Masalah terbesar adalah kebiasaan kecil yang salah. Lo punya 500 ribu. Kebanyakan orang mikir, enaknya beli apa ya? Orang yang ngerti sistem mikirnya beda. Ini bisa gue jadiin apa? Mindsetnya beda total. Satu lihat uang sebagai alat konsumsi. Satu lihat uang sebagai alat produksi. Dan bedanya, beberapa tahun kemudian kelihatan banget. Gue kasih contoh simple. Ada 2 orang. Yang pertama tiap dapat bonus langsung self-reward. Karena katanya gue pantas. Yang kedua tiap dapat bonus dia bagi 3. Sebagian buat senang-senang. Sebagian buat diputar. Sebagian buat keamanan. 5 tahun kemudian siapa yang lebih tenang? Yang satu masih kerja buat nutupin gaya hidup. Yang satu kerja karena dia mau, bukan karena dia terpaksa. Bedanya cuma satu, sistem. Sekarang gue kasih lo 3 aturan dasar. Kalau lo bener-bener terapin ini, hidup lo beda 3-5 tahun lagi. Aturan pertama, bayar diri lo dulu. Begitu gajian, sisihin minimal 10-20%. Jangan nunggu sisa. Kalau lo nunggu sisa, lo nggak akan pernah punya. Uang itu harus dipaksa. Lo nggak bisa ngandelin niat. Aturan kedua, setiap beli sesuatu tanya, ini bikin gue makin menghasilkan atau cuman bikin gue kelihatan berhasil? Pedih? Iya. Tapi jujur, laptop buat nambah skill? Masuk akal. HP baru cuma karena FOMO? Pikir 2 kali. Lo nggak harus pelit. Tapi lo harus sadar. Aturan ketiga, kasih tugas ke setiap rupiah, dana darurat, investasi, pengembangan skill, operasional hidup. Kalau lo nggak kasih arah ke duit lo bakal ngalir tanpa lo sadar. Dan lo bakal bilang, perasaan gue nggak boros. Padahal itu bocor halus secara nggak sadar. Sekarang bagian yang jarang dibahas. Kenapa orang gagal konsisten? Karena hasilnya nggak instan. Lo nabung 1 juta. Besok nggak berubah apa-apa. Lo investasi 500 ribu. Sebulan naiknya dikit. Terus lo bilang, nggak kerasa. Padahal finansial itu permainan waktu. Yang bikin orang kaya bukan nominal gede sekali, tapi kebiasaan kecil yang diulang lama. Masalahnya, kita pengen hasil cepat, padahal sistem butuh waktu buat kebukti. Gue tutup dengan satu perspektif. Bayangin lo umur 40 nanti. Ada 2 versi lo. Versi pertama, masih kerja karena harus. Masih deg-degan tiap akhir bulan. Versi kedua, kerja karena mau. Uang udah punya sistem sendiri. Bedanya bukan karena gaji awal. Bedanya karena keputusan kecil yang lo ambil hari ini. Lo nggak perlu langsung jago investasi. Lo nggak perlu langsung punya bisnis besar. Lo cuma perlu mulai sadar. Uang itu karyawan. Kalau lo nggak suruh dia kerja, dia bakal jadi beban. Dan mulai hari ini, lo berhenti jadi budak uang. Lo mulai jadi manajernya. Kalau lo ngerasa ini nusuk, bagus. Berarti lo sadar. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, gue harus mulai kapan? Tapi, kalau bukan sekarang, mau kapan lagi?